Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Hapari, NPM 12114201180156, kelas C Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem neurobehavior, khususnya pada asuhan keperawatan pada pasien Parkinson. Pertama-tama sebelum kita masuk pada asuhan keperawatannya, kita harus tahu dulu apa itu Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit gangguan saraf kronis dan progresif yang ditandai dengan gemetar, kekakuan, berkurangnya kecepatan gerakan, dan ekspresi wajah kosong seperti topeng dengan salbias berlebihan. Etiologi Parkinson diklasifikasikan sebagai berikut. A. Primer atau idiopatik. Di dalamnya 1. Penyebab tidak diketahui. 2. Sebagian besar merupakan penyakit Parkinson. 3. Ada perangsang dari lingkungan. 4. Ada faktor genetik. B. Sekunder. Di dalamnya terdapat 1. Timbul setelah terpajan suatu penyakit. 2. Infeksi dan paksa infeksi otak. 3. Terpapar kronis oleh toksin. 4. Efek obat. 5. Pasca stroke. C. Sindrom Parkinson Plus. Di dalamnya timbul bersama dengan gejala neurologi. D. Kelainan degeneratif diturunkan. Manifestasi klinis 1. Tremor pada saat istirahat dengan tingkat keparahan relatif stabil. 2. Bradykinesia atau pergerakan lambat. 3. Hipokinese atau berkurangnya gerakan. 4. Tindakan dan pergerakan yang tidak terkontrol. 5. Gangguan saraf otonom atau sulit tidur berkeringat. 6. Disatria, kesulitan bicara karena kelumpuhan otot. 7. Disphagia atau kesulitan menelan. Patofisiologi. Manifestasi utama Parkinson adalah gangguan gerakan, kaku otot, tremor menyeluruh, kelemahan otot, dan hilangnya refleks postural. Gejala awal yang dialami pasien adalah kaku ekstremitas dan kaku pada semua gerakan. Pasien mengalami kesulitan dalam memulai, mempertahankan, dan membentuk aktivitas motorik, dan lambat dalam menghasilkan aktivitas normal. Gejala yang terlihat sebagai pertanda bahwa penyakit telah berlanjut adalah tremor seringkali pada tangan, kaki, kemudian ke bagian lainnya, dan akhirnya ke kepala. Diagnosa yang mungkin muncul 1. Resiko tinggi gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan tremor. 2. Resiko tinggi kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan bahasa dan komunikasi. Pengkajian. Identitas pasien: nama Tuan C, usia 56 tahun, alamat Batu Meja, pekerjaan wira swasta, agama Kristen, suku Maluku, pendidikan D3, tanggal masuk tanggal 4 November 2020. Identitas penanggung jawab: nama Jeremy, usia 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan guru, hubungan dengan klien bapak kandung. Yang berikut keluhan utama. Klien mengeluh kepalanya pusing, kekakuan pada ekstremitas atas dan bawah, sulit berjalan, mual, muntah, sulit bicara, tremor pada tangan kanannya sejak 2 tahun yang lalu, mengalami tangan gemetar, sulit berdiri, tegak, sulit menulis, sukar bicara. Riwayat penyakit saat ini. Klien mengeluhkan adanya tremor pada tangan dan lengan kanannya, kemudian ke bagian yang lain, dan akhirnya bagian kepala. Walaupun tremor ini tetap, adanya perubahan pada sensasi wajah, sikap tubuh, dan gaya berjalan. Adanya keluhan sulit menulis dan sulit berdiri tegak. Selain itu, mengalami kesulitan bicara, adanya keluhan rigiditas, deserebrasi, berkeringat, kulit berminyak, dan sering menderita dermatitis seboroik, sulit menelan, konstipasi. Riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu terdapat hipertensi, diabetes mellitus atau DM, penyakit jantung, anemia, penggunaan obat-obat antikoagulan, aspirin, vasodilator, dan penggunaan obat-obat anticholinergic dalam jangka waktu yang lama. Riwayat penyakit keluarga.
Dalam keluarga, klien yang memiliki riwayat hipertensi yaitu ayah dari klien. Pengkajian psikososial spiritual menilai respons emosi klien terhadap penyakitnya yang diderita. Klien merasa cemas dengan penyakitnya. Keluarga dan masyarakat pun merespon aktif dengan tetap menyemangati pasien dalam mengatasi masalahnya. Pemeriksaan fisik TTV, tekanan darah 170/100 mmHg, nadi 60 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentris. Pemeriksaan kepala normal, pemeriksaan leher meninggal Singh negatif, Bruskinski negatif, toraks tidak ada. B1 atau breathing inspeksi, penurunan kemampuan untuk batuk efektif, peningkatan produksi sputum, sesak nafas, dan penggunaan otot bantu napas. Palpasi ditemukan taknul primitus seimbang kanan dan kiri. Perkusi ditemukan adanya suara resonan pada seluruh 8 paru. Aukultasi ditemukan bunyi nafas tambahan seperti napas bunyi stridor dan ronki. B2 atau blood hipostensi postural. B3 brain, perubahan pada gaya berjalan tremor secara umum pada seluruh otot dan kaku pada seluruh gerakan. Tingkat kesadaran biasanya kompos mentis. B4 bladder, penurunan refleks kandung kemih perifer dihubungkan dengan disfungsi kognitif dan persepsi klien secara umum. Ketidakmampuan mengomunikasikan kebutuhan dan ketidakmampuan untuk menggunakan urinal karena kerusakan kontrol motorik dan postural. B5 bowel, penurunan nutrisi berkurang yang berhubungan dengan asupan nutrisi yang kurang karena kelemahan fisik umum dan kesulitan dalam menelan. Konstipasi karena penurunan aktivitas. B6 bone, adanya kesulitan untuk beraktivitas karena kelelahan otot, tremor, dan kaku pada seluruh gerakan, memberikan risiko pada trauma fisik bila melakukan aktivitas. Pemeriksaan fungsi cerebri, status mental, penurunan status kognitif, penurunan persepsi, dan penurunan memori baik jangka pendek dan memori jangka panjang. Analisa data. 1. Data subjektif, pasien mengatakan mengalami kesulitan berjalan dan berdiri tegak. Data objektif, adanya tremor, akinesa tak ada gerakan atau bradykinesia melambatnya gerakan. Kekakuan yang terjadi pada ekstremitas atas dan bawah. Etiologi tremor kekakuan pada ekstremitas atas dan bawah. Masalah gangguan mobilitas fisik. Diagnos. Yang kedua, data subjek, klien mengatakan bahwa klien kesulitan dalam berbicara. Data objektif, artikulasi bicara pasien kurang jelas. Wajah kaku. Etiologi, coping individu tidak efektif. Masalah kerusakan komunikasi verbal. Diagnosa keperawatan yang muncul. 1. Resiko tinggi gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan tremor. Yang kedua, resiko tinggi kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan bahasa dan komunikasi. Diagnosa 1, intervensinya. 1. Periksa kemampuan dan keadaan secara fungsional pada kerusakan yang terjadi. Yang kedua, kaji derajat imobilisasi dengan menggunakan skala ketergantungan 0-4. Yang ketiga, letakkan pasien pada posisi tertentu untuk menghindari kerusakan. Yang kedua, diagnosa kedua, intervensinya. 1. Ajarkan klien latihan wajah dan menggunakan metode bernafas. Yang kedua, anjurkan untuk melakukan nafas dalam sebelum berbicara untuk meningkatkan volume suara. Yang ketiga, latih berbicara dalam kalimat yang pendek. Yang keempat, memonitor kemajuan implementasi. Implementasi diagnosa pertama. 1. Memeriksa kemampuan dan keadaan secara fungsional pada kerusakan yang terjadi. Yang kedua, mengkaji derajat imobilisasi dengan menggunakan skala ketergantungan 0-4. Yang ketiga, meletakkan pasien pada posisi tertentu untuk menghindari kerusakan karena tekanan. Implementasi diagnosa kedua. 1. Mengajarkan klien latihan wajah dan menggunakan metode bernafas. Yang kedua, mengajukan untuk melakukan nafas dalam sebelum berbicara untuk meningkatkan volume suara dan jumlah kata dalam kalimat. Yang ketiga, melatih berbicara dalam kalimat pendek. Yang berikut, memonitor kemajuan. Evaluasi pada diagnosa 1 dari faktor biologis.
Pasien tidak lagi mengalami kesulitan berjalan dan sudah bisa berdiri tegak. Tremor berkurang, kekakuan pada ekstremitas berkurang. Masalah teratasi, implementasi dihentikan. Dari faktor spiritual, pasien mengatakan selalu berdoa untuk kesembuhannya. Pasien mulai bisa perlahan melakukan kegiatannya. Masalah teratasi, intervensi dihentikan. Dari faktor sosial, keluarga dan masyarakat mendukung untuk kesembuhan pasien. Keluarga dan masyarakat juga mampu menjaga dan meningkatkan serta meminimalisasikan masalah kesehatan pada pasien. Implementasi diagnosa kedua dari faktor biologis, komunikasi pasien lancar, artikulasi bicara pasien jelas, wajah tidak kaku, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Faktor spiritualnya, pasien mengatakan selalu berdoa untuk kesembuhannya. Pasien mulai bisa perlahan melakukan kegiatannya, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Dari faktor sosial, keluarga dan masyarakat mampu mendukung untuk kesembuhan pasien. Keluarga dan masyarakat mampu menjaga dan meminimalisasikan masalah kesehatan pada pasien untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Masalah teratasi, intervensi dihentikan. Demikianlah video saya hari ini tentang penyakit Parkinson. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, salam sehat.